Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Al-Hakiki, NPM 10901118226 dari kelas B mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ririn Sri Kontorini DRA M.Hum telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya dan rekan-rekan kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan KTI saya melalui video ini yang berjudul Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Kinerja Lingkungan terhadap Kinerja Keuangan, Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar pada BEI yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2022. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam era globalisasi dan kemajuan industri saat ini tentu saja akan menimbulkan persaingan yang ketat antar perusahaan. Persaingan ini akan menumbuhkan motivasi setiap perusahaan untuk memanfaatkan potensi perusahaan semaksimal mungkin agar perusahaan mampu meningkatkan kinerja entitasnya. Pada umumnya, ukuran keberhasilan kinerja keuangan setiap perusahaan diukur dari pencapaiannya dalam menghasilkan laba. Laba yang mengalami peningkatan akan membantu perusahaan dalam memiliki prospek yang baik di masa depan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus penurunan Purchasing Managers Index atau PMI pada perusahaan manufaktur pada tahun 2020. Penurunan tingkat PMI ini mengakibatkan banyak pabrik mengalami kebangkrutan karena permintaan produk yang turun drastis. Tidak adanya peningkatan permintaan dan semakin sedikit perusahaan menghasilkan output membuat perusahaan secara berkala tidak mampu menghasilkan laba. Tanpa perolehan laba, perusahaan tidak akan mampu mencapai tujuannya untuk dapat melakukan pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Namun pada praktiknya dalam bidang perindustrian, banyak perusahaan yang turut andil dalam melakukan pencemaran lingkungan. Perusahaan menganggap bahwa biaya lingkungan yang dialokasikan untuk melakukan pengelolaan lingkungan hanya akan menjadi tambahan pengeluaran dana bagi perusahaan. Pengelolaan lingkungan harus dilakukan bagi semua sektor perusahaan, terlebih perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Hal ini dikarenakan mereka melakukan aktivitas perusahaannya dengan memproses bahan mentah hingga menjadi barang yang siap dipasarkan. Pemerintah juga harus mulai memikirkan kebijakan ekonomi makronya terkait dengan pengelolaan lingkungan dan konservasi alam. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup membentuk program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau disebut juga PROPER yang telah dilaksanakan mulai tahun 2002 di bidang pengendalian dampak lingkungan untuk meningkatkan peran perusahaan dalam program pelestarian lingkungan hidup. Kinerja lingkungan perusahaan diukur menggunakan warna mulai dari yang cerah hingga yang terburuk hitam. Melalui ini, masyarakat akan lebih mudah mengetahui tingkat pendapatan pengelolaan pada perusahaan. Selanjutnya ada peringkat proper perusahaan yang terdapat di BEI periode 2020 sampai 2022. Peringkat propernya ada warna emas, hijau, biru, merah, hitam. Yang warna emas, jumlah perusahaan setelah dilakukan penilaian 170, persentase akumulasi perusahaannya 5,4%. Warna hijau, jumlah perusahaan setelah dilakukan penilaiannya 2031, persentasenya
64,5%. Warna biru jumlah perusahaannya 887 dan presentase akumulatif perusahaannya 28,2%. Warna merah jumlah perusahaannya 2, presentasenya 0,06%. Warna hitam 59 jumlah perusahaannya, presentasinya 1,2%. Dan selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, berapa besar pengaruh corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia atau yang kita kenal BEI pada 2020 sampai 2022. Yang kedua, berapa besar pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan yang diproyeksikan dalam return on asset atau ROA pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia BEI pada periode 2020 sampai 2022. Selanjutnya ada kerangka konseptual. H1-nya pengungkapan corporate social responsibility atau CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan. H2-nya pengungkapan kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada metode penelitian. Metode penelitian verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Yang kedua ada populasi dan sampel. Poin ke-1-nya populasinya 57 perusahaan manufaktur subsektor industri dasar dan kimia. Poin keduanya sampelnya 25 perusahaan manufaktur subsektor industri dasar dan kimia. Poin ketiga menggunakan rumus Slopin dengan teknik random sampling. Yang ketiga ada pengumpulan data. Poin pertamanya sekunder berupa laporan tahunan. Yang poin kedua ada sampelnya non probability sampling atau purposive sampling. Yang keempat ada analisis data. Poin pertamanya analisis statistik deskriptif. Poin keduanya uji asumsi klasik, uji normalitas ada dan uji multikolenialitas. Yang terakhir uji heteroskedasitas. Poin ketiganya ada analisis regresi linear berganda. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.